Hai semua, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan klik tombol notifikasi agar tahu updatean terbaru dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan struktur teks eksposisi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Ya, lanjut ya ke slide berikutnya. Selamat belajar. Apakah kalian pernah mendengar teks eksposisi? Teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Teks eksposisi dapat diuraikan sebagai suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Ragam teks eksposisi ini sering kita temui ya dalam konteks komunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam suatu forum, seseorang yang menyampaikan argumen dalam suatu debat, nah itu teks eksposisi. Untuk memperjelas uraian, biasanya teks eksposisi dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Seperti teks pada umumnya, tentu saja teks eksposisi juga memiliki tujuan, yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan hal tersebut pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara lebih rinci dalam teks eksposisi. Ya, baik, selanjutnya kita mengetahui jenis-jenis dari teks eksposisi. Di sini ada banyak sekali ya jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama yaitu teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi atau topik tertentu. Biasanya menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, seperti definisi pada umumnya. Contoh, teks eksposisi merupakan teks atau teks eksposisi yaitu, atau teks eksposisi adalah, kata adalah, yaitu, atau merupakan itu bagian dari definisi atau sesuatu yang ingin mengungkapkan pengertian atau definisi. Selanjutnya yaitu teks eksposisi proses, merupakan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, teks eksposisi proses ini berisi langkah-langkah atau cara-cara ya, seperti cara membuat kopi instan atau cara membuat mie. Namun tidak sama ya dengan teks prosedur, yaitu teks eksposisi ilustrasi. Seperti namanya, yaitu ilustrasi berarti gambaran ya. Jadi teks eksposisi ilustrasi merupakan teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik atau topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Demikian juga ya. Jadi teks eksposisi laporan itu adalah paragraf yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Selanjutnya yaitu teks eksposisi perbandingan, merupakan teks eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu teks eksposisi pertentangan, merupakan teks eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan lainnya. Selanjutnya yaitu teks eksposisi berita, sesuai dengan namanya yaitu teks eksposisi berita, memberikan informasi mengenai berita terbaru. Selanjutnya yaitu teks eksposisi analisis, bertujuan untuk menganalisa atau memisahkan suatu masalah dari gagasan utamanya. Ya, baik anak-anak, selanjutnya yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Teks eksposisi dapat berisi suatu topik atau permasalahan tertentu. Dalam pembuatan sebuah teks tidak hanya sekedar membuat, tetapi harus mengetahui struktur dan ciri kebahasan dalam teks tersebut. Nah, di sini sudah ada beberapa struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang pendapat. Biasanya juga terdapat judul, namun di sini kita menulis 3 saja ya. Yang pertama pernyataan pendapat atau tesis. Tesis dalam struktur teks eksposisi merupakan suatu bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Tesis hanya berada di awal paragraf sebelum argumentasi dan penegasan ulang pendapat. Ya, selanjutnya yaitu argumentasi. Dalam sebuah teks eksposisi, bagian argumen ini memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis tersebut. Nah, jadi argumentasi ini berisi opini dari penulisnya. Opini tersebut harus sesuai dengan fakta, bisa juga didukung oleh grafik, gambar, atau data statistik agar pendapat tersebut dapat akurat atau valid. Baik, yang terakhir adalah penegasan ulang atau penegasan ulang pendapat.
Bagian penutup dalam teks eksposisi ini biasanya berupa penguatan atau penegasan kembali dari tesis atau pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Pendapat ini telah ditunjang sebelumnya oleh keseluruhan fakta dalam bagian argumentasi. Ya, baik anak-anak, telah usai pembelajaran kita mengenai pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan struktur dari teks eksposisi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga membantumu dalam belajar. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap bahagia dan kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.